Waktu adalah energi Tuhan yang kekal bagai roda yang selalu berputar, adalah pilar penopang bumi. Maka tatkala pilar-pilar ini atau kebenaran mulai hilang, dibuka bumi ini. Kali kita berlayar, kali berarti kegelapan, sekaligus sebagai hari-hari itu sendiri. Kalau berarti pikiran, di mana segala tindakan berawal dari pikiran, dan peralaya berarti kehancuran, di mana bahwa kali cinta peralaya mengandung makna bahwa dunia mengalami kemerosotan atau kehancuran yang disebabkan oleh pikiran manusia yang dikuasai kegelapan, tapi diwujudkan dalam bentuk perasaan yang tidak memiliki akal dan hati. Orang tersebut berada di bagian kepala sebagai simbol secara struktur dan sistematis dapat mengatur segala cinta berlain, kali cinta berlain, seriam bawanku, sukam bawanku, purnam bawanku. Campuran ya Pak? Campuran ya.
Baruna adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap ada, tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Baruna akan menghukum. Dia digambarkan sebagai Maha Tahu dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dalam karya Ogo-Ogo yang dibuat oleh Sukutruna Murti Sesana, menggambarkan kemarahan Dewa Baruna bersama gurita raksasa karena melihat ekosistem laut yang tercemar oleh perilaku dan ulah manusia.
Diceritakan ketika Dewi Parwati sedang melakukan tapa, dan kemudian para dewa datang memohon perlindungan Dewi Parwati dari kejaran para raksasa Asura yang akan menghabisi para dewa dan menghancurkan alam semesta, di mana Dewi Parwati adalah istri sakti dari Dewa Siwa yang disimbolkan dengan Lingga Yoni, merupakan ibu dari alam semesta yang dapat mengalahkan para asura. Namun Dewi Parwati pun menolak, karena dia melindungi para dewa. Dalam ritualnya beliau telah melihat akan ada kejadian menginjak Dewa Siwa, di mana menurutnya itu melanggar kodrat sebagai tapi akhirnya tiba-tiba Dewa Siwa hadir dan membujuknya agar berkenan menghancurkan para asura yang hanya bisa dibunuh oleh Adi Sakti saja. Walau terpaksa, Dewi Parwati pun menyanggupi permintaan suaminya dengan tujuan untuk menyelamatkan alam semesta dari kegaduhan yang sempat para asura. Dan akhirnya Dewi Parwati berubah menjadi Dewi Durga. Semua asura pun habis dibantai. Karena dalam pembantaian besar-besaran itulah amarahnya terus meningkat, maka beliau kembali berubah menjadi Dewi Kali yang sangat menakutkan. Guna Sangara. Begitulah sang jiwa ketika sudah menyatu dengan raganya, akan terpengaruhi oleh ikatan duniawi. Unsur-unsur materi yang ada membuatnya menjadi lina. Hal itu pun tidak terlepas dari pengaruh guna yang menjadi aspek penting karena merupakan kunci dari perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Hal ini yang harus diimbangi, dipahami, dan dimengerti oleh setiap manusia. Triguna yang menjadi pengaruh bagi manusia untuk menjadi kreatif, cerdas, bijaksana, angkuh, arogan, ataupun egois. Terlebih lagi dalam peranan sebagai seorang pemimpin, ketika guna ini harus berjalan beriringan, tidak ada yang boleh mendominasi dalam hal ini, sehingga mampu menata dan mengelola dengan baik. Dalam sastra suci disebutkan, Tanhana Wong Sakti Sanuga, ia yang menjadi penggerak banyak kepala, hendaknya tercipta harmonisasi. Ketika pola kepemimpinan yang dinominasi guna tamas dan rajas hanya akan memberikan kesengsaraan untuk rakyatnya, enggan membuka pikiran dan cenderung menutup mata dan telinga terhadap permasalahan sosial yang terjadi, acuh terhadap kesengsaraan yang terjadi,
mendampinginya. Dalam nafas Wasudewa Kutumbaka menegakkan kesengsaraan dan tekanan melalui jalan kebersamaan. Guna Sagara sebagai sebuah hantaran untuk menyampaikan guna yang hendaknya harus diselamatkan dan disajikan dalam bentuk penetapan hukum yang diajukan oleh Bandar Papua dengan mengikuti keputusan Tritunggal Agama Berani Tahan dan Papua keharmonisan yang dalam kesatuan melawan perbedaan untuk mencapai kedamaian dalam nafas Wasudewa Kutumbaka.
Matahari Uma bersedia bermalam Matahari Uma bersedia dan dilakukannya pada malam. Di lain sisi, Batara Gana diutus oleh Panarasi untuk menjemput dan beliau bertugas menuju Dekoai. Batara Gana pun menanyakan bagaimana cara ibunya mendapatkan air susu. Seketika setelah Batara Uma menjawab, keluarkannya Wontar warga Tenung dan dibaca oleh Batara Gana. Oh, pero pintar tak Saya melihat sebuah senjata yang dimiliki oleh para dewa
Kaladunya terbunuh oleh Dewa Siwa. Lalu, pengikut Deka Kaladuja yang masih hidup memohon agar tuannya diberikan kemenangan. Karena Dewa Siwa dan Dewi Tunggal memiliki sifat kelas asli, maka dikabulkanlah permohonan para raksasa tersebut dengan menimbulkan bagian dari rakyatnya dengan simbol Bangun. Bangun adalah wujud dari Dewi atau yang sering disebut dengan sate rempah. Sate rempah seringkali digunakan dalam upacara besar, dan di dalam sate rempah tersebut ada perwujudan bentuk senjata. Memendam presir para dedia, lunas suakan sirupannya pada dedia kalau dia manusia dedia tangan boleh Berdiri.
Senopati. Waku dalam sira tuan sana. Tadi gelap. Sekarang siap. Panas pinggir. Anung ai ayo puji tulus tekaning hati babu yang mengenang pangking tuan kaya mangkuk sama kadu. Cirar jalan beri kolonian ruke sengkara makwe wong masem kamu dan mapawi wangan iku muat-muat was ikam rari amawe kumangkas mana barwada di kandang Pada suatu ketika manusia tidaklah berperilaku sewajarnya saat melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Itulah yang lalu melahirkan seorang anak yang dibuang secara tidak manusiawi. Ada juga yang belum sempat lahir malah dikuburkan oleh oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi adanya peran seorang Kimwang Pujalan yang bijak dan sadar dengan visi sastra seorang diri yang paham akan leluhuran kala dan hari kelahiran
Tolong anaknya dipegang ya. Thank you.